Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 221 Ashwin menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Maksudmu rencana kami untuk menyabotase produksi, Michael dengan cepat memahami maksud Ashwin. Terakhir kali keduanya berdiskusi untuk bekerja sama menangani Leon, namun tertunda karena insiden mendadak dengan pengembangan produk dan peningkatan efisiensi bahan baku mereka. Dengan masalah yang sudah terselesaikan, sudah waktunya bagi mereka untuk melanjutkan rencana mereka. Itu benar, saya sudah menemukan rencana yang sangat mudah. Tidak ada yang salah dengan itu, Ashwin mencibir dan dia meminta Michael untuk mendengarkan sebelum dia memberitahu Michael rencananya secara detail. Bagus, itu ide cemerlang, selama rencananya berjalan baik, kami akan dapat mengeluarkan Leon dari perusahaan. Michael memiliki kilatan di matanya saat dia mulai tertawa. Tentu saja, sekarang, ikuti saja rencanaku dan ambil tindakan. Kali ini, aku ingin reputasinya hancur total. Dia tidak akan bisa kembali dari ini. Ashwin memiliki kilatan menyeramkan di matanya. Pada malam harinya, Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan membuat pengumuman. Sejak Leon Wolf, Sekretaris Presiden memberikan kontribusi besar kepada perusahaan dalam mengembangkan kosmetik kelas atas dan meningkatkan efisiensi bahan mentah, Leon untuk sementara akan mengambil alih produksi di dalam perusahaan. Perusahaan berharap semua orang akan mengikuti teladan Mr. Wolf dan belajar darinya di masa depan. Saat pengumuman tersebut diberikan, hal itu dengan cepat membuat heboh di dalam grup Elegante. Leon dengan cepat berubah menjadi orang terkenal di perusahaan. Pada saat yang sama, dia adalah orang pertama yang memegang begitu banyak kekuasaan di perusahaan sebagai sekretaris. Setelah mengetahui hal itu, Leon langsung bergegas menuju kantor Iris karena terkejut. Nona Yang, saya baru saja melihat pengumuman dari Departemen Sumber Daya Manusia. Apakah kamu mengaturnya? Itu, Leon bertanya. Benar, aku mengaturnya secara khusus. Mulai sekarang, Anda adalah salah satu petinggi di perusahaan. Saya rasa tidak ada orang yang akan memandang rendah Anda sebagai sekretaris lagi, kata Iris sambil tersenyum. Aku tahu kamu punya niat baik, tapi menurutku ini tidak pantas. Leon menghela nafas. Kenapa tidak? Iris bingung. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi fakta bahwa saya berhasil meningkatkan efisiensi pemrosesan bahan mentah serta mengembangkan produk baru bukan hanya perbuatan saya sendiri. Manajer bengkel pabrik, Stanley Wallace, juga memainkan peran besar. Aku tidak bisa selesai tanpa dia, Leon menjelaskan dengan singkat. Jadi itu dia, Iris tampak sadar. Jadi, sebaiknya sumber daya manusia membuat pengumuman lagi. Pastikan Anda memuji Pak Wal. Bagi saya, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Saya tidak ingin menonjol, kata Leon sungguh-sungguh. Ia tumbuh sebagai anak yatim piatu yang berada dalam keadaan buruk. Dia sudah terbiasa mempertahankan profil rendah. Dia tidak bisa terbiasa tiba-tiba menjadi begitu terkenal. Iris tidak percaya, pengumuman sudah dibuat, tidak ada cara untuk menariknya kembali. Kalau begitu, baiklah, Leon merasa sangat tidak berdaya. Dia terpaksa menerimanya. Setelah itu, dia berpikir sejenak. Bab 222, saya harap Anda akan memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Oh, begitu. Apakah dia mampu? Iris terkejut. Luar biasa sekali, kalau tidak percaya bisa tanya Ariel. Leon menunjuk Ariel di sebelahnya. Ya, Leon benar. Pak Wallace cukup cakap, Ariel mengangguk. Dia bersama Leon di pabrik selama beberapa hari terakhir dan melihat sendiri kemampuan Stanley. Dia berbakat. Sepertinya dia mampu. Mengapa saya tidak melakukan ini? Manajer pabrik kedua, Tuan Lennon, akan pensiun dalam sebulan. Begitu dia pensiun, saya akan mengirim Pak Wallace sebagai penggantinya, kata Iris. Karena Leon dan Ariel sama-sama merekomendasikannya, Iris menganggap Stanley jauh lebih tinggi daripada dirinya. Baiklah, Leon senang. Setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu sambil menambahkan, Iris, ada hal lain. Tentang dividen 10% itu. Aku merasa tidak bisa menanggung semuanya sendirian. Saya merasa setengahnya harus diberikan kepada Tuan Wallace, kita berdua harus membaginya. Lebih masuk akal kalau seperti itu, Ariel kaget saat mendengar itu.
memberi Tuan Wallace setengahnya. Leon, apa ada yang salah dengan kepalamu? Meskipun Pak Wallace telah berkontribusi pada dua hal ini, penanggung jawab utama pengembangannya tetaplah Anda. Dia hanya mendukung Anda dan membantu beberapa diskusi, kontribusinya sangat minim. Selain itu, Iris sudah setuju untuk menjadikannya manajer pabrik kedua, itu saja sudah cukup bermanfaat. Anda tidak perlu memberinya dividen Anda. Ariel memutar matanya ke arah Leon seolah dia idiot. Ariel bersama Leon beberapa hari itu, jadi dia tahu betapa membantu Wallace. Stanley tidak tahu apa-apa tentang pengembangan produk baru, jadi Leon melakukan semuanya sendiri. Sedangkan untuk peningkatan efisiensi pengolahan bahan baku, Stanley memang memberikan beberapa ide dan pengalaman berharga, namun yang mewujudkannya adalah Leon. Pada akhirnya, fakta bahwa efisiensi dapat ditingkatkan lebih dari 20% adalah hasil dari air mistik tak dikenal yang disediakan Leon. Dia merasa kontribusi Leon adalah yang terbesar untuk dua hal itu. Fakta bahwa Leon merekomendasikan agar Stanley menjadi manajer pabrik kedua sudah merupakan kompensasi yang cukup baik. Tidak, aku sama sekali tidak merasa seperti itu. Kalau bukan karena ide dan desain Pak Wallace, mustahil saya terpikir untuk mengembangkan produknya. Kontribusinya sangat berharga. Saya merasa kontribusinya sama dengan saya. Leon menggelengkan kepalanya dan berkata. Ariel sangat frustrasi ketika dia berkata, berdasarkan apa yang kamu katakan, aku pasti telah banyak membantumu dengan berada di sisimu beberapa hari terakhir. Meskipun saya tidak berkontribusi banyak, saya tetap bekerja keras. Tidakkah sebaiknya kamu berpikir untuk memberiku beberapa juga? Itu, Leon memikirkannya dengan sungguh-sungguh dan merasa Ariel bersikap cukup masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, ya mengapa kita tidak membaginya menjadi 3 bagian? Bagaimana pendapat Anda tentang masing-masing 3,3%? Kamu, Ariel tercengang. Dia ternganga tak percaya. Dia baru saja bercanda. Tapi Leon setuju, apa logikanya? Dia sangat terkejut hingga dia mulai meragukan dirinya sendiri. Iris mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berdua. Baiklah, berhenti berkelahi satu sama lain. Bab 223, Leon. Saya memberi Anda 10% dividen bukan hanya karena Anda meningkatkan efisiensi bahan baku dan karena Anda mengembangkan produk baru, tetapi juga karena Anda berhasil mendapatkan kerjasama dari Wick Group untuk perusahaan. Anda berhak mendapatkan imbalan ini. Anda tidak perlu membaginya dengan siapapun. Sedangkan untuk Pak Wallace, semua petinggi di perusahaan mendapat dividen berdasarkan posisi dan kontribusi. Saat dia menjabat sebagai manajer pabrik kedua, dia akan menjadi eksekutif perusahaan. Lalu, secara alami kita akan mendapatkannya juga. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia, Iris berkata dengan tegas. Sebagian besar eksekutif di perusahaan hanya memiliki 1 atau 2%. Bahkan Ashwin dan Ariel masing-masing hanya mendapat 8% dan 6%. Kebanyakan dari orang-orang tersebut telah bersama Iris selama lebih dari 2 tahun. Semuanya berkontribusi pada perusahaan. Jika Stanley mendapat 5% dari dividen hanya karena membantu Leon sedikit, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada eksekutif lainnya. Itu sama sekali tidak realistis. Oh, baiklah kalau begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Iris, Leon merasa dia memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Dia memutuskan untuk menghilangkan pemikiran sebelumnya. Di pabrik, Stanley merasakan perasaan rumit di hatinya saat melihat pengumuman dari Human Sumber Daya. Meskipun dia bukan orang utama di balik kedua masalah itu, dia tetaplah semut yang penting. Khususnya dalam hal meningkatkan efisiensi bahan mentah, dia telah bekerja keras dalam hal itu di masa lalu 2 tahun. Leon berhasil menemukan kesuksesan dengan mudah sebagian berkat kontribusinya. Namun, kerja kerasnya tidak disebutkan sama sekali dalam pengumuman tersebut. Sudah jelas bagaimana perasaannya. Saya pikir Tuan Wolf adalah orang yang baik. Tapi sepertinya semua orang ini sama saja. Stanley mengejek dirinya sendiri. Sejak zaman kuno, setiap kali perang dimenangkan, semua kejayaan jatuh ke tangan para jenderal. Tak seorang pun akan mengingatnya kontribusi para prajurit. Leon adalah sang jenderal, dan dia hanyalah prajurit tanpa nama di bawah Leon. Dering dering dering, pada saat itu, dia mendengar teleponnya mulai berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Guido, manajer pabrik. Guido ingin menemui Stanley untuk sesuatu. Di kantor, Stanley berdiri di depan meja Guido. Tuan Boyd, apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu?
Stanley berkata dengan hormat. Tuan Wallace, para petinggi mempunyai sesuatu yang perlu Anda lakukan. Mereka ingin Anda menambahkan beberapa hal ke dalam produksi. Stanley membuka dokumen itu untuk memeriksanya dan sangat terkejut. Pak Boyd, salah satu yang ditambahkan adalah materi yang dibatasi. Jika ini ditambahkan ke dalam produksi, sebagai bagian dari lini produksi, dia langsung tahu bahwa ada masalah dengan yang baru. Aku tahu, Anda tidak perlu repot dengan itu. Anda hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Setelah hal ini selesai, kamu akan mendapat banyak manfaat, kata Guido dengan tenang. Itu, mungkinkah seseorang menargetkan Tuan Wolf? Stanley langsung mengerti ketika memikirkan pengumuman yang dibuat oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Leon sudah menjadi orang yang mengendalikan produksi. Saat ada masalah terjadi, Leon akan melakukannya. Bab 224, jangan mempertanyakan hal-hal yang bukan urusanmu. Lakukan saja apa yang diperintahkan, Guido berkata dengan sedih. Stanley tampak sangat putus asa. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata, Tuan Boyd, maaf, tapi saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Guido memasang tatapan dingin di matanya. Kau tidak melakukannya, baiklah, bereskan barang-barangmu dan pergilah, Anda tidak perlu masuk kerja lagi. Bagaimana Anda bisa melakukan itu, Pak Boyd? Saya sudah bekerja di perusahaan itu selama hampir 10 tahun, Stanley terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi disela oleh Guido sebelum dia bisa menyelesaikannya. Lakukan apa yang diperintahkan atau tersesat. Anda dapat membuat pilihan sendiri, Guido berkata dengan dingin. Tetapi, tidak ada tapi, kamu seharusnya sudah melihat pengumuman dari Sumber Daya Manusia. Kan, Anda telah membantu Tuan Wolf beberapa hari terakhir. Apapun yang terjadi, Anda telah melakukan banyak pekerjaan, namun Anda belum mendapatkan imbalan apapun. Mengapa kamu kehilangan pekerjaan karena orang yang tidak tahu malu dan picik seperti itu? Guido berkata sambil tersenyum mengejek. Stanley ternganga saat dia terdiam. Seperti yang dikatakan Guido, dia sedikit tidak senang karena Leon menerima semua pujian itu. Namun, dia adalah orang yang berprinsip. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu untuk menyakiti Leon. Itu terlalu tercela, Tuan Wallace. Saya memberi Anda satu kesempatan terakhir, entah Anda melakukannya, atau Anda pergi. Anda sebaiknya memikirkannya, tentu saja, izinkan saya menjelaskannya. Jangan pernah berpikir untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Wolf. Jika kamu melakukannya, para petinggi akan mencari cara untuk membunuhmu, Guido dengan dingin mengancam. Stanley merasa putus asa. Sebagai bagian dari manajemen menengah di perusahaan, gaji dan tunjangannya selalu cukup baik. Jika dia keluar dari perusahaan, akan sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik atau bahkan pekerjaan yang layak di usianya yang hampir 40 tahun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Putranya baru saja masuk universitas dan membutuhkan biaya sekolah dan biaya hidup yang cukup besar. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya ragu. Aku akan melakukannya. Stanley mengatupkan giginya, dan pada akhirnya masih harus menundukkan kepalanya pada kenyataan. Dalam 2 hari berikutnya, pabrik mulai beralih memproduksi produk kosmetik kelas atas untuk kerjasama dengan Grup Wick, bersiap untuk memberikannya ke Grup Wick. Ini adalah produk kosmetik kelas atas pertama yang dikeluarkan perusahaan, dan ini adalah pertama kalinya mereka menyediakannya produk ke Wick Group. Untuk mencegah masalah yang tidak terduga, Leon dan Ariel berada di pabrik mengawasi proses. Saat Ariel tidak ada, Guido menyerahkan dokumen kepada Leon. Tuan Wolf, produk batch pertama. Guido memberikan dokumen itu kepada Leon sambil tersenyum. Leon sama sekali tidak paham tentang produk kosmetik. Dia memberikannya sekali lagi tetapi tidak membatalkan banyak. Tuan Wallace, apakah ada yang salah dengan ini? Leon menyerahkan dokumen itu kepada Stanley. Ekspresi Stanley berubah ketika dia mengambil dokumen itu dan membacanya. Dia memaksakan senyum, kabut. Bab 225, baiklah, Leon mengangguk. Dia cukup mempercayai Stanley, jadi dia langsung menandatangani namanya di dokumen itu. Setelah itu, produknya dimasukkan ke berbagai truk untuk dikirim ke Wick Group. Di Wick Group, Jensen mengambil beberapa sampel dari produk setelah mereka menerimanya dan menyerahkannya ke Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan untuk diuji. Bisnis adalah bisnis, terpisah dari hubungan pribadi. Meskipun Jensen akur dengan Leon, ini masih pertama kalinya Grup Elegante bekerja sama dengan Grup Wick.
Dia perlu melakukan beberapa pengujian untuk mencegah terjadinya apapun. Tidak lama kemudian, Kepala Departemen Penelitian membawa laporan pengujian dengan ekspresi tidak percaya wajahnya. Tuan Lloyd, bagaimana hasilnya? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Jensen bertanya. Dia tahu karakter moral Leon. Dengan kejujuran Leon, dia tidak menyangka akan ada masalah dengan produk grup Elegante. Dia hanya melakukan tes sebagai formalitas. Tuan Wick, produk dari Elegante Group sungguh luar biasa. Banyak faktor pengujian utama yang jauh melebihi tolok ukur untuk produk kelas atas, kata Lloyd bersemangat. Apa, benarkah itu? Jensen kaget saat melihat hasilnya beberapa kali. Dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia melihat bahwa hasilnya setidaknya 3 atau 4 kali lebih tinggi dari tolok ukur, dan beberapa fakta lebih dari 10 kali lebih banyak. Hasil tersebut bahkan lebih baik daripada merek internasional ternama. Lebih penting lagi, Elegante Group selalu memproduksi produk-produk kelas menengah atas, jadi harga produknya juga sama. Namun Wick Group mampu membeli kosmetik yang bahkan lebih baik daripada produk-produk internasional ternama. Merek, kejutan di hati Jensen terlihat jelas. Tuan Wick, efek dari produk ini luar biasa. Mereka jauh melebihi banyak merek internasional besar, namun, ada kesalahan besar dalam hal ini. Mereka menambahkan isobutil paraben ke dalamnya, yang merupakan zat terlarang. Lloyd menunjuk angka-angka di laporan dengan rasa kasihan. Noda kecil merusak semuanya. Ini seharusnya menjadi produk yang luar biasa menakjubkan, namun karena penambahan isobutil paraben, semuanya hancur. Itu sampah, isobutil paraben, apa? Apakah ini sangat serius? Jensen memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia bukan ahli di bidangnya dan tidak tahu apa itu. Jika masalahnya tidak terlalu serius, dia bisa membantu Leon mengatasinya. Ini sangat serius. Isobutil paraben adalah bahan pengawet yang sangat baik, namun mempunyai banyak efek samping. Mau setinggi 10 kali lipat sebagai kompensasi, Lloyd berkata dengan serius. 10 kali lipat sebagai kompensasi? Apakah seserius itu? Jensen terkejut. Produk batch pertama grup Elegante bernilai sekitar 7 juta. Dengan kata lain, jika Wick Group menuntut Elegante Group, mereka dapat meminta Elegante tanpa syarat. Bab 226. Dari situ terlihat betapa parah masalahnya. Tidak, masalah ini terlalu serius. Saya perlu menelepon Tuan Wolf sekarang juga. Jensen tampak serius ketika dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Leon. Di pabrik, Leon kaget setelah menerima telepon Jensen. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah serius seperti itu akan terjadi pada produknya. Tak hanya itu, masalah tersebut membuat heboh besar di dalam perusahaan. Iris dan para eksekutif lainnya dengan cepat dimobilisasi. Total aset grup Elegante hanya berjumlah beberapa ratus ribu. Tidak hanya produk senilai 7 juta yang terbuang percuma, namun Wick Group bahkan mungkin akan meminta kompensasi sebesar 70 juta kepada mereka. Ini adalah pertama kalinya perusahaan menghadapi masalah serius seperti ini. Bahaya dari situasi ini sudah jelas. Tepat setelah itu, Iris segera mengadakan pertemuan darurat di kantor pusat, memberitahu Leon dan Ariel serta manajer pabrik, Guido, dan manajer bengkel, Stanley. Di ruang rapat, saat Leon dan Ariel tiba, praktis semua eksekutif perusahaan sudah ada di sana. Suasananya luar biasa berat. Iris memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajahnya. Leon, ini semua ulahmu. Saya baru saja menyerahkan produksinya kepada Anda selama 2 hari, dan Anda telah menggali lubang yang begitu besar untuk saya. Apakah kamu mencoba menghancurkan perusahaan? Iris membanting telapak tangannya ke atas meja, dan wajahnya sangat marah. Dia tampak seperti ingin memakan Leon hidup-hidup. Iris, aku minta maaf, kata Leon dengan wajah penuh penyesalan. Sejak dia mengenal Iris, ini pertama kalinya Leon melihat Iris begitu marah. Dia benar-benar kehilangan sikap kerennya yang biasa. Dia tahu Iris sangat marah. Tuan Wolf, tahukah Anda seberapa besar kerugian yang Anda timbulkan pada perusahaan kali ini? Perusahaan tidak hanya harus menghancurkan produk batch pertama, yang bernilai 7 juta, tetapi kita bahkan mungkin perlu memberi kompensasi kepada Wick Group dengan jumlah 70 juta, sungguh kerugian yang sangat besar. Akankah permintaan maafmu cukup? Ashwin mencibir di wajahnya, merasa seperti dia akhirnya melampiaskan rasa frustrasinya. Leon, beritahu aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana produk perusahaan bisa mengandung zat terlarang seperti isobutil paraben?
Iris menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, masalahnya terlalu serius. Dia tidak bisa tenang tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Aku tidak tahu, Leon tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu menahu tentang kimia kosmetik serta penambahan bahan pengawet. Bagaimana dia bisa mengetahui mengapa zat tersebut ada di dalam produk? Kamu tidak tahu. Iris hampir menghancurkan giginya karena betapa kerasnya dia mengepal. Situasinya mengerikan, tetapi Leon tidak tahu apa-apa tentang penanggung jawabnya. Jelas sekali betapa marahnya dia. Leon, kali ini, kamulah yang mengembangkan produk yang diberikan kepada Wick Group. Ashwin tersenyum dingin ketika dia berkata kepada Iris, Nona muda, Tuan Wolf telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Bab 227, Tuan Mercer benar, Tuan Wolf telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Dia harus diberhentikan. Pada saat yang sama, kami perlu memastikan untuk mempertahankan hak kami untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan. Semua eksekutif menjadi gempar. Leon, apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Iris memaksakan amarahnya turun. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini semua salahku, dan aku bersedia menanggung hukuman apapun, kata Leon getir. Dia masih tidak mengerti bagaimana zat ilegal bisa muncul di produk tersebut. Dia tidak tahu apakah itu karena kesalahannya sendiri atau alasan lain. Namun, dia mengetahui sesuatu dengan sangat baik. Kali ini, dia bertanggung jawab atas produksi, jadi sulit baginya untuk menghindari tanggung jawab apapun. Itu bukanlah bagian yang penting. Bagian terpentingnya adalah dia merasa mengkhianati ekspektasi Iris. Dia sangat menyesalinya, dan tidak bisa menghadapi Iris. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan keberanian untuk mengambil tanggung jawab seperti laki-laki agar Iris tidak semakin marah. Namun, dia tidak mengetahui hal itu. Semakin dia melakukannya, Iris semakin marah. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Iris sangat marah sehingga dia mulai tersenyum. Dia kehilangan rasionalitasnya. Melihat Leon menerima hukuman dan membuat Iris marah, baik Ashwin maupun Michael sangat senang. Namun, sebelum mereka sempat merayakannya, Ariel tiba-tiba berkata, Nona muda, harap tenang, masalahnya sudah semakin meningkat, bagaimana aku bisa tenang? Iris mengatupkan giginya, hampir membakar Ariel dengan api amarahnya. Ariel sama sekali tidak terintimidasi. Iris, tolong pikirkan ini, Leon bahkan belum sebulan berada di perusahaan. Dia bukan bagian dari industri, bagaimana dia bisa tahu apa itu isobutil paraben? Bahkan jika dia melakukan kesalahan, kamu tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Itu, Iris terkejut dan akhirnya memikirkan segalanya dengan lebih jelas. Dia tahu Ariel benar, Leon tidak tahu apa-apa. Sekalipun dia bertanggung jawab, itu tidak seburuk itu. Hanya saja dia benar-benar dibutakan oleh kemarahannya sekarang, menyalahkan Leon. Ashwin berubah saat dia menyadari ada yang tidak beres. Dia segera berkata, Nona Summers, apa maksudnya ini? Apakah kamu akan melindungi Leon dan mencoba mengalihkan kesalahan hanya karena dia pacarmu? Tuan Mercer, dengarkan baik-baik. Pertama, apa yang saya katakan hanyalah kebenaran. Saya tidak berusaha mengalihkan tanggung jawab dari Leon. Kedua, izinkan saya menekankan hal ini lagi. Leon bukan pacarku. Aku tidak perlu melindunginya, Ariel berkata dengan dingin. Lelucon yang luar biasa, semua orang di perusahaan tahu bahwa dia adalah pacarmu. Apa menurutmu semua orang akan mempercayai defleksimu? Ashwin mencibir. Aku percaya, Ariel bukan pacar Leon. Tidak mungkin dia melindungi Leon, Iris berkata dengan tenang. Dialah yang paling tahu tentang hubungan Leon dan Ariel. Awalnya Ariel malah membenci Leon. Tidak mungkin dia percaya bahwa Ariel berusaha melindungi Leon. Itu, Ashwin tercengang. Dia mulai terlihat tidak yakin, tidak bisa memastikan apakah Iris mengatakan yang sebenarnya. Iris sudah mendapatkan kembali ketenangannya pada saat itu. Dia sedang tidak mood untuk terus bertukar kata dengan Ashwin. Dia menatap langsung ke arah Guido, Tuan Boyd, Andalah yang memegang kekuasaan tertinggi di pabrik pertama. Anda bertanggung jawab atas produksi di sana, Tuan Wolf mungkin tidak tahu apa itu isobutil paraben. Tapi bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Bab 228, Nona Yang, saya tahu bahwa isobutil paraben adalah zat ilegal. Tetapi sejak Tuan Wolf mengembangkan kosmetik baru, dia sepenuhnya bertanggung jawab atas produksinya. Selain itu, segala sesuatu di lini produksi dilakukan dengan ketat sesuai keinginannya.
Saya tidak punya hak untuk ikut campur. Selanjutnya, dokumen tersebut saya serahkan kepada Pak Wolf sebelum produk dikirim. Dia menandatanganinya. Guido mengeluarkan dokumen itu agar semua orang dapat melihatnya, dan mereka segera melihat bahwa Leon menandatanganinya. Tuan Wolf, buktinya ada di sana, para pekerja di lini produksi semuanya bekerja di bawah perintah Anda. Mereka menambahkan isobutil paraben berdasarkan instruksi Anda yang salah. Apa yang ingin kamu katakan tentang itu? Ucap Ashwin sambil tersenyum dingin. Sebelum Leon sempat menjawab, Ariel berdiri dan berkata, Tuan Mercer, sebelum masalah ini diselidiki, Anda tidak perlu terlalu cepat menyalahkan Leon, mengatakan bahwa Ariel menatap tajam ke arah Stanley. Tuan Wallace, Anda adalah manajer bengkel yang mengawasi jalur produksi. Bahkan jika para pekerja secara tidak sengaja menambahkan isobutil paraben, mungkinkah Anda tidak mengetahui apapun itu? Stanley mengatupkan giginya sambil berkata dengan keras kepala, Nona Summers, selama 2 hari terakhir, saya telah memperhatikan peningkatan efisiensi bahan mentah. Baik Anda dan Tuan Wolf bertanggung jawab atas produksinya, saya tidak tahu apa-apa. Apakah begitu? Kenapa aku tidak percaya padamu sama sekali? Ariel tertawa. Jika Stanley idiot, dia mungkin tidak menyadari sesuatu yang aneh sama sekali. Namun, dia tahu kalau kemampuan Stanley cukup bagus. Tidak mungkin sesuatu yang begitu drastis bisa luput dari pandangan Stanley. Nona Summers, apakah Anda berencana mencari kambing hitam untuk Tuan Wolf? Ashwin berkata dengan tidak senang. Melihat Ariel masih ingin berdebat, Leon menarik lengan Ariel sambil menghela nafas sambil berkata, Ariel, tidak apa-apa. Terima kasih telah memikirkanku, tapi hal ini disebabkan karena kesalahanku sejak awal. Saya bersedia memikulnya sendiri, Anda tidak perlu mencoba mencari alasan apapun untuk saya. Alasan apa? Idiot, Ariel sangat marah. Dia pernah bekerja dengan rekan satu tim yang busuk sebelumnya, tapi tidak seburuk Leon. Dia merasa seperti orang suci karena tidak mati karena marah pada Leon. Leon, apa ada yang salah dengan kepalamu? Seseorang mencoba menyabotase Anda di sini. Apakah kamu tidak melihatnya? Ariel memarahinya. Seseorang mencoba menyakitiku? Tentu saja tidak. Leon memandang Ariel dengan kaget dan bingung. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Pikirkan saja. Masalah besar muncul dalam produksi, tapi Mr. Boyd dan Mr. Wallace sama-sama tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Mereka telah memaksakan tanggung jawab apapun karena saya tidak ada. Tidakkah menurutmu itu terlalu kebetulan? Ariel mendengus dingin. Kedengarannya sangat tidak biasa, ekspresi Leon berubah. Ia mengira dirinya lah yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Namun setelah penjelasan Ariel, menurutmu siapa yang mencoba menyabotase Leon? Ekspresi Iris berubah serius. Saya tidak tahu detailnya, tapi ada sesuatu yang saya yakini. Tidak mungkin Tuan Wallace tidak terlibat. Tuan Wallace, saya tidak punya dendam terhadapnya. Mengapa dia mencoba menyabotase saya tanpa alasan? Bab 229, Ariel, apakah kamu salah? Leon berkata dengan ragu. Setelah bekerja bersama selama beberapa hari, Leon cukup mempercayai Stanley. Namun, memikirkan bagaimana Stanley memeriksa dokumen-dokumen itu sebelum Leon menandatanganinya, Leon mulai sedikit tidak yakin. Lagi pula, mencurigakan bahwa Stanley tidak melihat adanya masalah dengan keterampilannya. Nona Summers, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak bersalah. Stanley tidak pernah menyangka Ariel akan menunjuk tepat ke arahnya. Dia mulai sedikit panik ketika telapak tangannya mulai berkeringat karena cemas. Kamu sendiri yang tahu kalau kamu tidak bersalah. Sebagai manajer bengkel, bagaimana mungkin Anda tidak memperhatikan apapun? Sama sekali menghadapi masalah besar dalam produksi, demikian pula, jika ada orang yang ingin menyakiti Leon, mereka akan membutuhkan bantuanmu. Jika tidak mungkin hal itu luput dari pandangan Anda. Dengan kata lain, meskipun bukan kamu yang menyabotase Leon, kamu tahu detailnya. Ariel mencibir. Aku tidak. Stanley memucat, sudah benar-benar panik. Dia juga tidak pernah menjadi pembohong atau perencana yang baik. Menghadapi serangan Ariel yang tiada henti, pertahanan di sekitar jantungnya mulai runtuh. Ekspresi Ashwin dan Michael berubah saat melihatnya, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Nona Summers, ini hanya spekulasi Anda. Anda mengatakan bahwa Tuan Wallace menyabotase Leon, tetapi apakah Anda punya buktinya? Michael buru-buru berdiri. Itu benar, Ariel, kalau kamu tidak punya bukti,
Jangan menuduh siapapun tanpa alasan, Ashwin memarahi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Tuan Mercer, Tuan Duval, kalian berdua tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi kenapa kalian banyak bicara? Iris berkata dengan tidak senang. Itu, Ashwin dan Michael memasang ekspresi masam di wajah mereka saat mereka dengan enggan menutup mulut. Ariel fokus pada Stanley lagi, dan dia bahkan lebih tegas lagi, Tuan Wallace, saya tidak menyangka Anda begitu picik. Ketika Anda meminta bantuan saya dan Leon dengan bawahan Anda, Leon setuju tanpa ragu-ragu. Untuk mencapai janjinya, dia melampaui Ashwin tanpa ragu-ragu. Dia bahkan diserang oleh Ashwin dan banyak eksekutif lainnya, beruntung dia bisa sukses pada akhirnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan menuangkan ide-ide Anda ke dalam improvisasi. Bahan mentahnya, jadi semua kerja kerasmu tidak sia-sia, tanpa dia, semua ide Anda akan sia-sia. Pikiran kosong, begitukah caramu membalasnya? Aku, ekspresi Stanley benar-benar pucat saat dia didorong mundur oleh Ariel, tidak yakin melakukan. Tidak hanya itu, Nona yang tidak mengetahui kontribusi Anda sebelumnya, jadi Departemen Sumber Daya Manusia mengumumkan. Dia bahkan merasa berhutang budi padamu, dan ingin berbagi imbalan yang sama denganmu. Dia bahkan ingin Anda 5% dari dividen perusahaan sebagai hadiah. Dia sudah sangat baik padamu, bab 230, dan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memberikan hatimu kepada anjing-anjing itu? Ariel semakin marah saat dia berbicara, menyuarakan ketidakadilan terhadap Leon. Apa, dia merekomendasikan saya, dan ingin berbagi hadiahnya dengan saya? Bagaimana mungkin? Stanley kaget. Dia tampak seperti tersambar petir saat dia berdiri di tempatnya. Tidak ada yang mustahil dalam hal ini, jika kamu tidak percaya padaku. Kamu bisa bertanya pada Nona Yang, Ariel berkata dengan dingin. Iris mengangguk, Nona Summers benar, baik dia maupun Leon mengatakan bahwa kamu cukup mampu. Saya menganggap Tuan Lennon dari pabrik kedua akan pensiun dalam sebulan, dan berencana meminta Anda mengambil alih pabriknya. Posisi sebagai manajer pabrik, adapun Leon yang ingin memberimu setengah dari dividen, itu benar juga. Hanya saja dividennya bukan sesuatu yang bisa dipermainkan, jadi saya tidak menyetujuinya, itu, Stanley tertegun. Dia mengira Leon mengambil semua kejayaan untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia salah memahami Leon. Leon tidak hanya tidak melakukan semua itu, Leon bahkan merekomendasikan dia untuk menjadi manajer pabrik kedua, dan bahkan berencana membagi hadiah dengannya. Seperti yang Ariel katakan, Leon memperlakukannya dengan baik. Namun, dia membantu orang lain menyakiti Leon. Itu adalah hal yang tercela baginya. Bang, ekspresi Stanley benar-benar pucat saat ia terjatuh ke tanah. Dia merasa hatinya hancur, Tuan Serigala, saya minta maaf. Kamu sangat mempercayaiku, tapi aku membantu orang lain menyabotase kamu. Aku sangat tidak berguna. Aku minta maaf, Stanley mulai menangis sambil berlutut di depan Leon. Apa, kamu punya andil dalam hal ini? Leon terkejut. Ia tidak pernah menyangka tebakan Ariel benar. Stanley lah yang menyabotase produk tersebut. Ya, itu aku. Akulah yang menambahkan zat itu, wajah Stanley penuh rasa bersalah saat dia berlutut. Mengapa, aku tidak melakukan apapun terhadapmu? Mengapa kamu mencoba menyakitiku? Leon sangat marah. Kemarahannya langsung melonjak kepalanya. Dia berpikir bahwa dia memperlakukan Stanley dengan cukup baik, tetapi Stanley menyabotase dia dan hampir menghancurkannya sepenuhnya, tidak peduli siapa orang itu, mereka akan sangat marah. Dia tentu saja tidak terkecuali. Saya tidak mau melakukan itu, hanya saja Pak Boyd yang menyuruh saya melakukannya. Saya terpaksa terpojok, jika saya tidak melakukannya, saya akan kehilangan pekerjaan ini, kata Stanley dengan getir. Dia merasa sangat bersalah saat setuju bekerja dengan Guido. Dia bahkan merasa sangat terbebani dalam pendengarannya. Sekarang setelah dia mengungkapkan seluruh kebenarannya, dia akhirnya merasa tubuhnya menjadi ringan, seolah dia telah dibebaskan. Kamu, Leon sangat marah tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia adalah seorang yatim piatu sejak dia masih muda. Dia melalui begitu banyak kesulitan, sehingga dia bisa berempati. Lebih tepatnya, Stanley tidak menyakitinya dengan sengaja, tetapi dipaksa oleh keadaan. Leon juga sama, menjalani kehidupan yang tidak berguna dan tidak ada gunanya bersama keluarga Manson selama 3 tahun. Leon lebih rendah, Iris menatap tajam ke arah Guido, Tuan Boyd. Apa maksudnya ini?
mengapa Anda ingin menyabotase? Aku, Guido memucat. Dia tidak pernah menyangka masalah ini akan terungkap. Dia terjatuh ke tanah langsung berlutut di depan Iris. Nona Yang, saya tidak ingin menyabotase Tuan Wolf. Itu bukan ideku, saya bertindak atas perintah. Petik 2.